Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ibu Feni Wismayanti, Ibu Mutia Sahira, dan saya sendiri, Mary Kristina Murti. Dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Daeng Ayub Natuna. Pada kali ini kami mempunyai 4 bab, yaitu pertama, konsep dasar pengambilan keputusan AHP dan contoh model. Selanjutnya, menggunakan perangkat lunak super decisions untuk membangun model keputusan hierarki ANP. Selanjutnya, aplikasi ANP. Dan terakhir, kesimpulan. Untuk pendahuluan ini dan awal dari slide ini, saya persilahkan kepada Ibu Mutia Sahira untuk mempresentasikannya. Kepada Ibu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk kepada pendahuluan, yaitu The Analytic Network Process atau ANP, atau proses jaringan analitik adalah kerangka kerja yang paling komprehensif untuk menganalisis keputusan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan yang tersedia bagi pembuat keputusan. Proses jaringan analitik memungkinkan interaksi dan umpan balik dalam kelompok elemen atau ketergantungan dalam dan antar kelompok atau ketergantungan luar. Umpan balik ini paling baik menangkap efek kompleks dan interaksi manusia dalam masyarakat, terutama ketika melibatkan risiko dan ketidakpastian. Alat dasar untuk menata cara kerja ANP adalah supermatrix atau perbandingan dan kekuatannya. Model ANP ini juga memiliki 3 bagian, yaitu kriteria strategis, yang kedua keputusan di setiap kriteria kontrol, dan yang ketiga prioritas dari manfaat dan kriteria kontrol. Proses hierarki analitik atau AHP dan proses jaringan analitik atau ANP digunakan untuk mengukur tidak berwujud menggunakan penilaian manusia. AHP atau ANP ini juga merupakan metodologi sintesis paling kuat untuk menggabungkan penilaian dan data untuk menentukan peringkat opsi dan memprediksi hasil secara efektif. Baiklah, kita masuk kepada bab 1, yaitu konsep dasar pengambilan keputusan AHP dan contoh modelnya. Analitik hierarki proses atau menyediakan matematika objektif untuk memproses preferensi subjektif dan pribadi yang tak terhindarkan dari individu atau kelompok dalam membuat keputusan. Pada dasarnya, AHP juga bekerja dengan mengembangkan prioritas untuk alternatif dan kriteria yang digunakan untuk menilai alternatif. Biasanya kriteria yang pilihannya bergantung pada pemahaman pembuat keputusan, yaitu kriteria yang tidak relevan adalah kriteria yang tidak termasuk dalam hierarki. Diukur pada skala yang berbeda seperti berat dan panjang atau bahkan tidak berwujud yang belum ada timbangan. Pengukuran pada skala yang berbeda tentu saja tidak dapat langsung digabungkan, karena yang pertama, prioritas diturunkan untuk kriteria dalam hal kepentingannya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, prioritas diturunkan untuk kinerja alternatif pada setiap kriteria. Dengan AHP, masalah penskalaan multidimensi ditransformasikan menjadi masalah penskalaan unidimensional. Proses pembobotan dan penambahan digunakan untuk mendapatkan prioritas keseluruhan untuk alternatif tentang bagaimana mereka berkontribusi pada tujuan. Pembobotan dan penambahan ini paralel dengan apa yang akan dilakukan seseorang secara aritmatika sebelum AHP untuk menggabungkan alternatif yang diukur di bawah beberapa kriteria yang memiliki skala yang sama atau skala yang sering atau umum untuk beberapa kriteria itu adalah uang untuk mendapatkan keseluruhan. Ketika kriteria memiliki pengukuran yang berbeda, kepentingannya tidak dapat ditentukan dari bawah ke atas melalui pengukuran alternatif, tetapi dari atas ke bawah dalam syarat tujuan. Dengan menggunakan pendekatan skala rasio dari AHP, dapat ditunjukkan bahwa sekarang preferensi individu bersifat kardinal daripada ordinal.
adalah mungkin untuk memperoleh pilihan kelompok rasional yang memenuhi 4 kondisi, manfaat, peluang, biaya, dan risiko. Hal ini dikarenakan yang pertama individu prioritas timbangan bisa lebih berasal dari sel kardinal berpasangan, atau yang B, penilaian preferensi utama terkait pilihan kelompok termasuk dalam skala rasio yang mewakili relatif intensitas dan preferensi kelompok. Kemudian kita masuk kepada 7 pilar proses AHP. Yang pertama itu adalah skala rasio yang berasal dari resiprokal perbandingan berpasangan. Yang kedua, perbandingan asal psikofisik dari skala fundamental digunakan untuk membuat perbandingan. Yang ketiga itu kondisi sensitivita, yaitu faktor Zeigen terhadap perubahan penilaian. Yang keempat, homogenitas dan pengelompokan untuk memperluas skala 1-9 menjadi 1 sampai tak terhingga. Yang kelima, sintesis aditif dari prioritas, yaitu mengarah ke vektor bentuk multilinear seperti yang diterapkan dalam struktur keputusan hierarki. Yang keenam, model ideal dan distributif, memungkinkan pelestarian peringkat atau memungkinkan pengembalian peringkat. Dan yang terakhir itu adalah pengambilan keputusan, menggunakan cara yang dapat dibenarkan secara matematis untuk mensintesis penilaian individu. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu menggunakan perangkat lunak super decisions untuk membangun model keputusan hierarkis AHP. Yaitu salah satu kekuatan utama AHP adalah penggunaan perbandingan berpasangan untuk mendapatkan prioritas skala rasio yang akurat. Model keputusan hierarki. Tujuannya ialah garis yang menghubungkan tujuan ke setiap kriteria, berarti kriteria harus berpasangan dibandingkan untuk kepentingan mereka sehubungan dengan tujuan. Kriterianya, garis menghubungkan setiap kriteria ke alternatif, berarti alternatif berpasangan dibandingkan dengan yang lebih disukai untuk kriteria tersebut. Alternatif yang dievaluasi untuk seberapa disukai sehubungan dengan setiap kriteria. Dalam struktur hierarki seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya, itu setiap set perbandingan terdiri dari simpel induk dan node yang terhubung dengannya pada kluster di bawahnya. Ada 5 set perbandingan berpasangan yang harus dilakukan untuk model ini. Kriteria sehubungan dengan tujuan dan alternatif sehubungan dengan masing-masing dari 5 kriteria. Bangunan sebuah hierarki sebagai sebuah seni dan ilmu mengikuti pedoman 1, yaitu tidak memasukkan lebih dari 7 hingga 9 elemen dalam setiap kluster atau pengelompokan elemen, karena secara kognitif menantang bagi manusia untuk berurusan dengan lebih banyak faktor pada saat waktu dan hasil yang tidak prioritas. Dan pedoman kedua, mengelompokkan elemen sehingga mereka memasukkan elemen yang sebanding atau tidak berbeda dengan urutan besarnya. Tujuan hierarki adalah mengelompokkan yang lebih penting elemen bersama. Sekian dari saya, dan dilanjutkan oleh Ibu Feni. Kepada Ibu Feni, saya persilakan. Terima kasih, Mutia. Saya akan melanjutkan kepada bab 3 tentang menggunakan perangkat lunak super decision untuk membangun model ANP. Kekuatan Analytic Network Process atau ANP terletak pada penggunaan skala rasio untuk menangkap semua jenis interaksi dan membuat prediksi yang akurat. Dan penting untuk membuat keputusan yang lebih baik. Untuk membangun jaringan Analytic Network Process atau ANP diperlukan yang pertama, pikirkan tentang elemen di dalamnya dan putuskan jenis pengelompokan logis dari node dan klaster yang paling tepat untuk menggambarkan masalah. Yang kedua, bangun klaster terlebih dahulu
lalu buat node di dalamnya. Yang ketiga, pilih satu node sebagai node induk potensial dan periksa semua klaster secara bergantian untuk menentukan apakah mereka memiliki node yang dipengaruhi. 4. Buat tautan antara simpul induk dan semua simpul turunannya di setiap klaster. Yang kelima, klaster ditautkan secara otomatis ketika node ditautkan. Dan yang keenam, pastikan pengaruh atau dipengaruhi oleh pertanyaan diajukan secara konsisten di seluruh jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menginstal perangkat lunak ANP. Untuk perangkat lunak ANP atau Support Decisions itu bisa kita download dengan membuka di Google pada web http://www.supportdecision.com. Setelah terbuka, selanjutnya kita mendaftar dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang kita pakai untuk diri kita sendiri. Kemudian setelah masuk, kita masukkan pula nama dan alamat email kita. Selanjutnya, setelah mendaftar, kita akan mendapatkan perangkat lunak ANP, kemudian kita unduh atau kita download. Sebelum download terjadi, itu akan ada instruksi tentang centang tanda setuju dengan kebijakan lisensi perangkat lunak. Selanjutnya, setelah kita masukkan sistem operasi yang dimiliki, kemudian kita pilih versi alpha, lalu unduh. Karena versi beta belum tersedia untuk saat ini. Kemudian perangkat lunak ini akan habis waktu selama 3 bulan. Tapi dia akan dapat kita pakai kembali setelah kita unduh lagi dari www.supportdecision.com. Dan kita ulangi lagi seperti cara semula. Begitu sudah selesai, kita bisa mengaplikasikan perangkat lunak ini sesuai dengan permasalahan. Selanjutnya saya masuk kepada bab 4. Untuk penjelasannya akan saya minta kepada Ibu Mary. Kepada Ibu Mary kita persilakan. Terima kasih Bu Feni dan Bu Mutia. Saya akan melanjutkan presentasi bab 4. Bab 4 yaitu aplikasi dari ANP. Tujuan dari analisis menggunakan Analytic Network Process untuk menentukan strategi terbaik yang dapat diterapkan karena ANP memberikan hasil terbaik ketika sebuah sistem terwakili secara menyeluruh. Maka perlu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data yang relevan untuk memberikan representasi realistis dari jaringan di bawah pengamatan. Maka analisis ini berfokus pada strategi yang terkait dengan tujuan organisasi. ANP juga merupakan metode pengambilan keputusan dengan banyak kriteria terkait. Permasalahan ini dipresentasikan dengan sebuah sistem yang dengan ketergantungan juga dengan feedbacknya ANP itu. Fase-fase ANP itu ada 3. Pertama, melibatkan definisi masalah dan pengumpulan data. Kedua, melibatkan pembangunan jaringan, umpan balik atau feedback yang terpisah untuk manfaat, biaya dan risiko dan strategi dan elemen yang berinteraksi. Selanjutnya,
melibatkan penerapan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian untuk membuat penilaian yang menentukan pengaruh umpan balik tersebut. Next. Di INMP ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya di bawah hierarki kendali. Misal di sini ada faktor ekonomi, peluang sosial, faktor politik, faktor biaya, ekonomi risiko, faktor politik, faktor sosial, faktor risiko sosial, risiko politik. Tapi di faktor ekonomi ini, misalnya faktor-faktor yang pengaruh yaitu keuntungan geografis misalnya. Kalau faktor politik yaitu pemerintahan yang efisien. Kalau sosial itu faktor yang mempengaruhinya arus informasi yang bebas. Kalau biaya yaitu biaya tenaga kerja. Kalau politik biasanya pajak korupsi. Kalau faktor sosial yaitu lingkungan. Kalau risiko politik yaitu ketidakstabilan politik. Sedangkan dalam risiko sosial yaitu resistansi industri. Sistem ANP atau AHP memberikan manfaat alat dan metodologi yang diperlukan untuk mempelajari masalah transisi yang kompleks secara keseluruhan di bawah pendekatan yang ketat dan luas. Dari ketiganya, jejaring sosial ditentukan bahwa tingkatan hasil memiliki manfaat yang tertinggi dan biaya terendah dan mempertaruhkan. Kapitasi dan pengurangan biaya memiliki manfaat sosial yang rendah dan biaya serta risiko sosial yang tinggi. Maka aplikasi ANP ini mendukung pembobotan pada perancangan sistem pengukuran kinerja dengan metode balance scorecard. Demikianlah kesimpulan dari bab 1, 2, 3, dan 4. Demikianlah representasi kami. Mohon maaf apabila ada salah. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan pantun yaitu menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Mohon maaf apabila ada salah. Mohon saran dan kritik yang membangun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.